Fintech atau financial technology di Inggris adalah industri yang berkembang pesat, terutama di London. London merupakan salah satu pusat keuangan global dan memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan fintech di Inggris. Beberapa perusahaan fintech terkemuka di Inggris termasuk Revolut, TransferWise, Monzo, dan banyak lainnya. Mereka menyediakan layanan seperti pembayaran digital, transfer uang internasional, perbankan daring, dan investasi. Otoritas Pengaturan Keuangan atau Financial Conduct Authority atau yang biasa disebut VCA mengawasi sektor fintech di Inggris untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tentu, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang fintech di Inggris. Ada beberapa poin penting lainnya seperti regulasi atau FCA yang bertanggung jawab mengatur perusahaan fintech di Inggris. Mereka telah menciptakan regulasi yang mendukung inovasi fintech sambil menjaga keamanan dan perlindungan konsumen. Yang kedua adalah inovasi. Inggris telah mendapat tempat bagi banyak perusahaan fintech inovatif yang menawarkan solusi baru untuk perbankan, pembayaran, dan investasi. Mereka juga sering memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan analitik data. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem. Di London memiliki ekosistem fintech yang kuat dengan akses ke modal ventura, dukungan dari lembaga pendidikan seperti Universitas Imperial College London dan berbagi acara dan konversi fintech. Kemudian ada dampak global. Beberapa perusahaan fintech di Inggris telah memperluas operasinya secara global, membantu pengguna di berbagai negara untuk mengakses layanan keuangan yang lebih baik dan lebih efisien. Kemudian adapun tantangan fintech di Inggris. Meskipun pertumbuhan fintech di Inggris itu positif, ada tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan isu keamanan data yang perlu dihadapi oleh perusahaan fintech. Kemudian fintech terus berkembang dan mengubah Inggris dengan potensi untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech yang ada di Uni Eropa. Nah, total investasi fintech di Eropa itu sebesar 2,2 miliar pada tahun 2016 dan menurun tajam dari 10,9 miliar pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015, Komisi Eropa itu mengadopsi tindakan Serikat Pasar Modal Plan yang mengidentifikasi 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemberdayaan. Yang kedua yaitu mengurangi hambatan hukum dan peraturan. Dan yang ketiga adalah mendukung inovasi digital. Staf Komisi Ekonomi ini terus berupaya untuk merencanakan dan menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan rintisan dalam menarik modal dan membangun kesuksesan bisnis. Nah, di setiap tahunnya, Fintech City itu telah mengumumkan pilihannya terhadap 50 perusahaan fintech Eropa yang diyakini sebagai fintech terbaik dari lebih dari 1.500 kandidat. Nah, 10 diantaranya itu salah satunya adalah perusahaan Adyen, perusahaan unicorn Belanda yang didirikan pada tahun 2006. Nah, perusahaan ini menyediakan solusi pembayaran Tions kepada perusahaan termasuk Facebook dan Netflix. Kemudian ada Currency Cloud. Nah, Currency Cloud ini berpusat di Inggris. Nah, cloud mata uang ini adalah suatu alat pembayaran dan layanan valuta asing. Kemudian ada TransferWise yang memimpin dalam mentransfer pembayaran internasional dan sebagainya. Kemudian ada eToro yang menyediakan pasar global bagi individu untuk berdagang mata uang, indeks dan saham, dan ada beberapa perusahaan lainnya. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang fintech yang ada di Jerman. Nah, jadi fintech di Jerman itu mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam hal pendanaan awal. Nah, hal ini sebagian itu disebabkan oleh ketidakpastian seputar Brexit yang membuat Jerman itu menjadi tujuan investasi yang menarik. Nah, Jerman ini mendapatkan keuntungan dari keanggotaannya itu di dalam Uni Eropa, khususnya dalam hal imigrasi, mengenai tenaga kerja terampil dan akses pasar Uni Eropa. Nah, perusahaan fintech di Jerman ini juga aktif di berbagai kategori, termasuk seperti pembayaran, mata uang kripto, pinjaman P2P, dan juga asuransi.
Nah, meskipun masih ada startup-startup yang disruptif dan mandiri, banyak juga generasi baru yang challenger dalam fintech yang mencoba untuk pendekatan yang lebih terbuka terhadap platform mereka itu sendiri. Nah, mereka juga berusaha untuk menggabungkan fitur-fitur yang inovatif seperti akses seluler dan analisis data yang besar dengan efisiensi dalam layanan pelanggan, perizinan, dan juga pemrosesan transaksi. Nah, kemudian itu ada berbagai contoh kolaborasi yang berhasil dalam Fiber Bank yang telah bermitra dengan lebih dari 20 perusahaan fintech yang ada di Jerman. Nah, selain itu juga platform seperti pinjaman Aux Money di Düsseldorf itu menawarkan berbagai komitmen cepat dengan beberapa menit dan juga analisis risiko yang didasarkan pada ratusan titik data digital, termasuk perilaku dan data web. Nah, hal ini meningkatkan inklusi keuangan dan menerima pinjaman yang mungkin akan ditolak oleh bank konvensional. Kemudian ada salah satu perusahaan fintech juga yang menonjol, yaitu seperti Bank N26, yang dimana awalnya itu menawarkan secara antarmuka pelanggan untuk rekening dasar atau kartu kredit di sebagian besar negara Uni Eropa. Nah, namun perubahan dalam lisensi perbankan mereka ini menyebabkan rekening pelanggan itu harus dibuat ulang. Nah, meskipun ada ketidaknyamanan dari pengalaman pengguna, baik proses pembukaan rekening yang cepat adalah salah satu itu merupakan daya tarik Bank N26 itu sendiri. Nah, tidak hanya itu, fintech di Jerman juga itu menghadapi tantangan terkait beberapa kepatuhan peraturan khususnya dalam mencegah pencucian uang ilegal. Nah, Bank N26 ini pernah menutup beberapa rekening nasabah pada bulan Juni di tahun 2016 karena banyaknya transaksi yang mencurigakan. Nah, jadi dalam artikel fintech yang ada di Jerman ini mencerminkan adanya perkembangan positif dan tantangan yang dihadapi oleh industri fintech yang ada di Jerman. Nah, seiring dengan upaya untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam layanan keuangan itu sendiri. Oke, baik, jadi materi yang selanjutnya yaitu fintech yang ada di Kanada. Nah, jadi industri fintech yang ada di Kanada itu mengalami yang namanya pertumbuhan pesat dengan pendanaan modal ventura atau yang disingkat juga dengan VC. Nah, ini mencapai sebesar 138 juta US dollar pada tahun 2016. Nah, meningkat secara drastis sebesar 35% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pemerintahan Provinsi Ontario, khususnya Komisi Sekuritas Ontario, itu juga telah mendukung inovasi digital dan bisnis fintech itu melalui inisiatif seperti Hackathon Peraturan dan OSC Launchpad. Nah, Hackathon ini sendiri membahas permasalahan regulasi seperti RegTech, juga Know Your Client, kemudian literasi keuangan, dan yang namanya transparansi pasar modal. Nah, OSC Launchpad ini berfungsi sebagai wadah untuk dialog formal dan informal yang digunakan antara regulator dan inovator. Nah, tujuannya untuk menciptakan fleksibilitas bagi bisnis fintech itu sendiri dalam memasuki pasar sambil memberikan perlindungan para investor. Nah, meskipun Kanada itu bukan menjadi salah satu pusat fintech yang terbesar di dunia, tapi Toronto ini sendiri memiliki ekosistem teknologi yang secara dinamis. Nah, salah satu contoh sukses dari startup fintech yang ada di Toronto itu sendiri adalah adanya Wealthsimple, yang dimana menyediakan platform seperti pengelolaan investasi online yang mengincar kaum milenial. Nah, perusahaan ini juga mengakuisisi nih robo-advisor dan broker diskon dengan memfokuskan pada pengguna-pengguna muda. Nah, Wealthsimple ini juga memberikan akses ke penasihat keuangan secara langsung dan tidak memiliki minimum akun atau biaya-biaya transaksi, tetapi mereka mengenakan biaya tahunan berdasarkan jumlah aset yang dikelola itu sendiri. Nah, selain itu, artikel ini juga menyebutkan bahwa perusahaan perangkat lunak kolaborasi bisnis seperti Slack yang didirikan di Vancouver pada tahun 2009. Nah, Slack ini sendiri menyediakan platform kerja secara digital itu untuk tim yang berinteraksi dan menggantikan alat seperti contohnya email, obrolan, dan juga panggilan konferensi. Nah, aplikasi ini juga diintegrasikan dengan banyak aplikasi produktivitas lainnya untuk meningkatkan efisiensi komunikasi tim. Nah, Slack juga digunakan oleh banyak perusahaan dengan sekitar 5 juta pengguna aktif harian itu dari 100.000 perusahaan yang berbeda. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa artikel ini nih mencerminkan adanya pertumbuhan dan inovasi di dalam industri fintech yang ada di Kanada melalui perhatian secara khusus dan pada regulasi dan pengembangan bisnis yang sukses di sektor ini.
Fintech di Tiongkok telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dalam sektor teknologi keuangan. Beberapa poin fintech di Tiongkok adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Alipay dan WeChat Pay. Alipay dari Alibaba Group dan WeChat Pay dari Tencent adalah dua platform pembayaran digital terbesar di Tiongkok. Mereka menawarkan berbagai layanan termasuk pembayaran mobile, transfer uang, investasi, dan pinjaman. Yang kedua yaitu pembayaran digital. Di Tiongkok telah mengadopsi pembayaran digital dengan cepat, yaitu sistem QR Code. Digunakan secara luas untuk membayar di berbagai tempat, dari restoran hingga pedagang kaki lima. Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman V2P atau yaitu pinjaman peer to peer, berkembang pesat di Tiongkok. Akan tetapi kemudian mengalami penurunan akibat masalah keamanan dan regulasi. Kemudian yang keempat yaitu investasi dan wealth management. Aplikasi fintech di Tiongkok juga menawarkan layanan investasi dan pengelolaan kekayaan yang memungkinkan individu berinvestasi dalam berbagai produk. Kemudian yang kelima yaitu regulasi ketat, di mana pemerintah Tiongkok telah menerapkan regulasi yang ketat dalam sektor fintech untuk mengatasi resiko keuangan dan perlindungan konsumen. Yang keenam yaitu inovasi, di mana Tiongkok terus menghasilkan inovasi di bidang fintech, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain. Mungkin itu saja. Fintech di Singapura. Otoritas Moneter Singapura mengumumkan pembentukan grup fintech dan inovasi terbaru yang bertanggung jawab atas kebijakan, regulasi, dan strategi pengembangan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi dan inovasi guna mengelola resiko dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di sektor keuangan. Fakta Otoritas Moneter Singapura dan Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss memberikan jalur yang lebih cepat lagi bagi perusahaan-perusahaan fintech di masing-masing negara untuk saling mematuhi persyaratan peraturan masing-masing, sehingga membantu mengurangi ketidakpastian dan waktu pemasaran. Perjanjian ini dipandang konsisten dengan strategi MAS di dalam menciptakan Smart Financial Center di Singapura. Kemudian untuk finansial teknologi di Jerman berbeda dengan melambatnya investasi fintech di negara-negara lain. Jerman baru-baru ini melihat lebih banyak pendanaan awal. Model ini berupaya menggabungkan fitur terbaik dari proses baru seperti akses seluler dan data besar dengan efisiensi dalam akses pelanggan, perizinan, dan pemrosesan transaksi. Fiderbank misalnya telah bermitra dengan lebih dari 20 bisnis fintech di Jerman. Dengan melampaui peringkat kredit standar, perusahaan percaya bahwa hal ini memungkinkan mereka untuk menyetujui pinjaman yang mungkin ditolak sehingga secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan. Sejarah terkini dari sebuah perusahaan rintisan di Jerman menunjukkan perkembangan yang instruktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fintech yang ada di Afrika. Nah, fintech yang ada di Afrika ini memiliki perkembangan yang unik dan semakin aktif dalam beberapa aspek. Nah, pada akhir-akhir ini, bank di wilayah Afrika ini telah meningkatkan investasi mereka, terutama dalam sektor pembayaran seluler. Nah, hal ini menjadi bagian besar yang dipicu oleh kesuksesan M-Pesa, Vodafone di Kenya dan negara-negara lainnya yang mengakibatkan munculnya beberapa pesaing. Nah, bank-bank besar di Afrika ini telah melaporkan investasi sejumlah miliaran dolar di dalam fintech itu sendiri. Misalnya ada Absa Bank, anak perusahaan Barclays yang telah menggandeng talenta dari Google dan Amazon serta menawarkan layanan keuangan melalui platform seperti Facebook Messenger. Standar bank ini juga telah menetapkan target investasi itu lebih dari 1 miliar US dollar untuk fintech di Afrika itu sendiri. Nah, kemudian bank-bank lokal yang lebih kecil itu juga melihat peluang dalam layanan seluler dan online
untuk mencapai pasar besar yang belum memiliki rekening bank. Nah, kemudian sebagai akibatnya, fintech di Afrika ini menjadi semakin menonjol dan berkembang lebih pesat lagi. Nah, kemudian fintech yang ada di Brazil. Nah, potensi besar Brazil di berbagai pasar tradisional ini telah diakui oleh ekonom dan investor selama bertahun-tahun. Namun, perkembangan fintech di negara ini sedikit lambat gitu. Nah, bank-bank besar di Brazil ini telah mendominasi pasar dengan 5 bank teratas menguasai 84% dari total pinjaman, bahkan dengan biaya dan suku bunga pinjaman yang tinggi. Nah, meskipun demikian, investasi modal ventura di Brazil ini semakin meningkat, dan perusahaan rintisan seperti Nubank itu telah muncul dengan menawarkan kartu kredit tanpa biaya yang dikelola melalui aplikasi seluler. Nah, Nubank ini dimulai di Sao Paulo pada tahun 2013 dan berhasil menggalang dana pada tahun 2016. Kartu kredit Nubank ini tidak memiliki biaya awal, namun mengenakan biaya saat digunakan di luar negeri dan bunga atas saldo yang belum dibayar. Nah, selain Nubank ini, ada juga perusahaan fintech Brazil lainnya seperti Banco Original yang merupakan bank digital pertama di Brazil tanpa cabang fisik, menawarkan berbagai produk melalui layanan online dan aplikasi seluler. Nah, terdapat juga kampanye iklan Mastercard yang mencantumkan referensi di sprinter Usain Bolt dalam lari 100 meter. Nah, hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan fintech di Brazil itu, meskipun masih di dalam perkembangan. Mungkin cuma itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.